Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Nur Azizah, NIM 119230022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model kota. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum memasuki pembahasan utama, apa itu konsolidasi tanah? Konsolidasi tanah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selanjutnya yakni model kota. Terdapat 3 konsep yang digunakan untuk menjelaskan pola keruangan kota, yakni yang pertama konsentris, yang kedua sektoral, dan yang ketiga inti ganda. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat, akibat peningkatan penduduk. Interaksi antara penggunaan lahan dan manusia, baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik membentuk beberapa zona konsentris. Kekurangan dari teori konsentris adalah tidak berlaku di negara Amerika Serikat. Asumsi teori konsentris ada 6. Yang pertama, populasi dengan sosial budaya yang heterogen. Yang kedua, industri komersil menjadi basis ekonomi. Yang ketiga, persaingan ruang untuk zona ekonomi dan ruang pribadi. 4. Perluasan area dan peningkatan populasi kota. Dan kelima, transportasi dinilai mudah, cepat, dan murah di setiap zona kota. Yang terakhir, pusat kota untuk pusat kegiatan ekonomi sehingga ruang di dekat pusat menjadi terbatas dan bernilai tinggi. Berikut susunan ruang kota teori konsentris, yang mana pada nomor 1 itu merupakan zona pusat kota, nomor 2 zona peralihan, nomor 3 zona permukiman kelas proletar, nomor 4 zona kelas menengah, dan nomor kelima zona penglaju. Selanjutnya yakni teori sektoral. Teori sektoral ini dicetuskan oleh Hammer dan dimuat dalam The Structure and Growth of Residential Neighborhood in American Cities pada tahun 1939, yang mana model pengembangan kota ini ditemukannya di Calgary, Kanada. Asumsi dari teori sektoral itu ada 3. Yang pertama, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. Yang kedua, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota. Dan yang terakhir, zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan. Berikut merupakan susunan ruang kota teori sektoral, yang mana pada zona 1 itu merupakan pusat kota yang meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Dan yang kedua merupakan daerah manufaktur yang terdapat pada kawasan industri ringan dan perdagangan. Dan yang ketiga merupakan permukiman kelas rendah yang berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan Murbawisma. Dan yang keempat merupakan permukiman kelas menengah yang berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri dan terdapat kawasan Madyawisma. Dan yang terakhir merupakan permukiman kelas atas yang terdapat kawasan Adiwisma. Dan yang terakhir yakni teori inti ganda. Teori inti ganda ini merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan adanya beberapa inti yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan keuntungan ekonomi menjadi dasar pertimbangan. Asumsi dari teori inti ganda yakni yang pertama yakni perbedaan akan fasilitas akan dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, misalnya kegiatan industri. Yang kedua, aktivitas yang serupa dapat dikelompokkan bersama untuk keuntungan ekonomi sehingga munculnya beberapa zona khusus untuk perekonomian. Dan yang ketiga, aktivitas perekonomian dan nilai pendapatan yang berbeda menyebabkan adanya pemisahan zona untuk tempat tinggal. Berikut merupakan susunan ruang kota teori inti ganda, yang mana pada zona 1 itu merupakan pusat kota atau CBD, dan yang kedua merupakan zona 2, yakni daerah grosir dan manufaktur yang digunakan untuk kawasan niaga dan industri ringan, dan yang ketiga merupakan pemukiman kelas rendah yang digunakan untuk kawasan Murbawisma, dan yang keempat merupakan zona 4
pemukiman kelas menengah yang digunakan untuk kawasan Madya Wisma, dan yang kelima merupakan pemukiman kelas tinggi yang digunakan untuk kawasan Adi Wisma, dan yang keenam merupakan daerah manufaktur berat yang digunakan sebagai pusat industri berat, dan yang ketujuh merupakan daerah luar CBD atau pusat niaga lain di pinggiran kota, dan yang ke-8 merupakan permukiman surbuban yang merupakan upakota untuk kawasan Madya Wisma dan Adi Wisma, dan yang terakhir merupakan daerah industri surbuban yang merupakan upakota untuk kawasan industri. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.